رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Oke, kembali lagi itu. Tandanya yang pertama, wah, secara tampilan bagus, wangi, rapi gitu ya. Kemudian hafiz Quran, sering ke masjid, penguasaan bahasa Arabnya bagus. Nah, ini kok bisa seperti ini? Padahal faktanya memang apa ya? Yang good looking itu enggak semuanya begitu kan gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan ini analisa terlebih dahulu atau kita analisa berat banget ya kayak apa gitu. Kita akan track terlebih dahulu sebenarnya ini Kak Alif. Sebenarnya istilah good looking itu awal mula kemunculannya itu dari mana? Ya. Jadi kok tiba-tiba viral gitu apa ya. ya istilah good looking itu muncul kemudian disusul dengan pernyataan dari salah satu pejabat publik kita yang menyatakan good looking itu sumber radikalisme. Sebenarnya good looking itu apakah benar orang-orang yang cakep gitu, kemudian yang cakep, yang ganteng, yang bagus tampilannya plus dia ada skill keagamaannya yang bagus atau sebenarnya gimana good looking ini? Kenapa kok dikaitkan itu? Monggo kali. Iya. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya ini. Kalau ngomongin good looking ya. Oke. Iya. Tapi kalau kita anak-anak milenial itu anak-anak yang hari ini update-nya melalui sosial media ya. Jadi termasuk kita membaca situasi berita yang sedang viral, yaitu tema good looking itu jauh sebelum huru-hara akhir zaman, ya, yang disuarakan oleh Menteri Agama, nggak tahu agama apa ya, Menteri Agama tentang kriteria good looking bagian dari indikator radikalisme. Nah, sebelumnya kita juga kenal atau sudah mulai diperkenalkan istilah good looking itu dari sebuah kasus, Mas Faris. Oh, berarti sebelum dari pernyataan Menak ini sudah ada ya? Oh, ada fenomena. Justru kayaknya Menak ini sedang menunggangi ya isu yang lagi jadi tagar ya. Jadi pinter ya dia itu. Ya. Dan kasusnya itu kita udah tahu sih sebetulnya, sama-sama tahu lah ya, kasus di mana salah seorang artis cewek yang dia good looking banget, konon kata netizen kayak gitu ya, kata Bu Tejo dan Yukning gitu ya. Dia itu viral karena good looking banget dan dia melakukan kesalahan, tindakan amoral, tindakan yang tidak punya akhlak, yaitu menyebarkan video yang dengan konten tidak senonoh bersama pacarnya. Siapa tuh namanya? Zara JKT48. Oh, iya iya. Nah, teman-teman yang mungkin baru tahu kasus awal viralnya istilah good looking di situ. Kenapa viral? Karena di saat yang bersamaan ada video dari KKY, Aku Bukan Boneka, gitu ya. Dia itu sedang review makanan kayak biasanya ya. Kalau dia review makanan itu ya makanannya itu bukan yang dinilai sama netizen, tapi pribadinya KKY yang oleh netizen itu dibully karena dia dianggap sebagai antitesa good looking. Antitesa. Lawan dari good looking gitu ya. Dia diistilahkan itu dengan bad looking. Jadi bersamaan dengan viralnya video amoral itu, video KKY yang sedang review kuliner juga viral dengan tagar bad looking. Nah, di sini ada istilahnya keunikan respon netizen ini, Mas Faris. Jadi apapun atau siapapun yang disebut sebagai sosok yang mewakili good looking, sosok yang dia itu parasnya cantik, ganteng, seberapapun parah tingkah laku mereka di sosial media, ya, itu akan mudah untuk dimaklumi dan dimaafkan. Hanya karena good looking. Sementara KKY yang dia dikatakan oleh netizen itu bad looking, ya apapun kebaikan atau kelumrahan, ya amal perbuatan dia itu dinilai pantas untuk dibully. Kasihan kan ya. Gitu. Dan ini jadi viral di mana good looking terus menjadi bola salju, ya, yang menggelinding untuk dijadikan istilah yang viral oleh para netizen. Kira-kira begitulah kalau riset
atau gitu ya. awal kali ya, Mas Faris. Oh begitu. Jadi memang apa ya? Awalnya dari fenomena itu ya. Jadi dari apa namanya? Yang good looking itu munculnya dari tadi ya. Apa kalau nggak salah itu ini ya. Live gitu ya. Ya Kak ya. Live kemudian menampilkan auratnya, bahkan bagian yang sangat tidak pas lah ya, tidak Iya, sewajarnya pokoknya nggak layak ditampilkan. gitu deh. Tapi komentarnya itu banyak yang memaklumi. Oke lah karena Iya, dia oh cantik, jadi karena dia good looking, betul oke lah betul. nggak apa-apa, selama kamu cantik gitu ya. Jadi seakan-akan Betul. hilang keburukannya. Dan sebaliknya yang Dimotivasi Kak Faris. Jadi awal kali itu memang dibully dia itu, dibully oleh netizen gara-gara tindakan dia yang amoral itu dengan pacarnya, dibully awal kali itu, terus menghilang dia dari orbit kesosialan media, jadi dia nggak update status, dia nggak update atau mengkonfirmasi. Konon ceritanya dia itu stres, si Zara ini stres, lalu banyak pendukungnya, supporternya itu yang akhirnya mensupport dengan tagar good looking itu. Jadi mensupport yang kuat ya Kak, ya Allah Maha Pemaaf gitu. Yang gitu ya. ini ya, nah, ini cobaan hidup. Orang dicoba itu untuk naik level, cie, gitu ya. Jadi pada akhirnya orang sekarang itu kehilangan standar baik hanya gara-gara fisik yang jadi fokus penilaian, gitu Kak Faris. Oke. Berarti gitu ya, awalnya dari fenomena itu. Dan ini informasi ya bagi teman-teman, artinya memang istilah good looking ini memang ada kemunculannya ya, termasuk yang antitesanya tadi. Ya, ini yang bad looking. Lawannya itu ternyata juga ada ada kemunculannya gitu ya. Nah, maka gini Kak, apa namanya? Kalau kita sudah mengetahui fenomenanya seperti itu, ya, fakta yang terjadi di masyarakat seperti itu, maka kita itu sebenarnya mendudukkan good looking itu seperti apa? Apakah perlu, terutama bagi kaum milenial Muslim lagi gitu, apakah good looking itu perlu? Kalau perlu itu sejauh mana? Gitu ya. Jadi kita itu posisikan good looking itu seperti apa sih? Gitu. Atau lebih jauh lagi, sebenarnya good looking itu apakah ya berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, bersih, atau seperti apa sebenarnya? Kita memposisikan good looking itu. Apakah kayak tadi gitu ya, yang penting good looking, terus kita nanti jadi lebih mudah termaklumi kalau kita melakukan kesalahan, sehingga kita ya lebih enjoy gitu ya, atau seperti apa? Iya, saking gampangnya orang ya Kak Faris memaklumi kesalahan orang-orang yang dipandang sempurna fisiknya, atau dia cantik atau dia tampan. Sampai muncul istilah juga waktu itu ya di dunia maya, keadilan sosial bagi warga yang good looking. Waduh. Ini benar-benar ada ininya ya, ada pendukungnya ya gitu ya, ada pembelanya gitu. Jadi banyak yang membela semua hal yang terkait dengan orang-orang yang punya posisi seorang artis atau seorang public figure itu dimaklumi kesalahan. Sementara orang-orang yang bad looking dalam penilaian awam gitu dibully habis-habisan. Padahal kalau sebagai seorang muslim itu kan punya standar ya, punya kaidah fikriyah ya, punya kaidah berpikir tentang baik dan buruk gitu ya Mas Faris. Oke. Jadi kita ini punya standar dalam beramal yaitu halal dan haram. Yang dikatakan halal di dalam syariat itu yang kita lakukan. Yang disebut haram tentu yang itu kita benci dan kita tinggalin. Gitu. Nah, terkait good looking juga sebetulnya masuk dalam penilaian standar halal haram. Ya, ada kalau good looking itu dalam penilaian haram, ya kita tinggalkan apapun kondisi atau situasi atau posisi seseorang, meskipun dia tampan, cantik, punya kedudukan, anak pejabat atau anak presiden bahkan, atau anak menteri atau menteri itu sendiri, kalau dia berbuat salah, artinya menyalahi syariat, mau good looking mau bad looking, ya, apalagi good lookingnya ya, itu ya kita katakan salah. Kalau benar ya kita katakan benar tanpa harus jadikan pijakan itu fisik gitu. Nah, ini unik ini. Kalau kita ngomongin good looking itu kita punya kriteria. Ya, tadi di awal itu kan disinggung sama Mas Faris. Good looking bagian dari penilaian menak dalam mengklasifikasi
ciri-ciri radikalisme, gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah sebut good looking itu ada. Oh, ada ya. Wah, ini jadi Gimana itu, Kak? Wah, gini ya. penasaran Saya ya. itu jadi kayak gini, Mas Faris. Indonesia ini negara dengan mayoritas Muslim, kayaknya sebagai negara yang unik juga. Selain kuantitas jumlah kaum muslimin ya di dunia itu ada di Indonesia, keunikan yang lain, kasus-kasus yang belakangan ini ya sekitar 4 tahunan ini, itu kalau dinilai menyudutkan umat Islam, itu udah nggak kehitung berapa kali, Mas Faris. Betul nggak? Iya, benar. Ya, betul nggak? Nah, Dan nggak setiap cuma kali ini aja. ada upaya sebuah kelompok atau seorang oknum ya yang dia itu menyudutkan ajaran Islam dan kaum muslimin, itu selalu bisa dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Contohnya, apa ya dulu ya? Contohnya surat Al-Maidah yang artinya hidangan. Ya. Itu kan dulu ketika Ahok kalau ngomong ceplas-ceplos ya, nggak diukur baik dan buruknya, lalu mengambil ayat Al-Maidah ayat 51, masih ingat nggak? Iya, ya. Nah, akhirnya ayat itu berwujud pada aksi 212, di mana setiap peserta aksi damai yang menolak yang menuntut agar Ahok itu dihukum karena menistakan ayat Al-Quran, itu berwujud dalam bentuk hidangan. Maksudnya begini, Mas Faris. Kalau saya dulu ikut 212, sepanjang jalan ya menuju Monas, kan pusatnya di Monas waktu itu ya. Itu sepanjang jalan dari stasiun kereta api, itu yang namanya hidangan itu mudah didapat. Kue, makanan, kuliner, yang itu bentuknya sedekah dari orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Mas, ini mas. Minum mas. Roti mas, kue. Jadi surat Al-Maidah itu berwujud ketika ada upaya oknum itu ya, Ahok itu menyudutkan umat Islam. Al-Maidah. Itu juga dengan Al-Maidah ayat berapa itu ya? Saya coba diingatkan Mas Faris. Ayat 55 atau ayat 56 itu. Ketika Bu Sukmawati, ya, nggak usah kasih spasi ya, Bu Sukmawati itu melawankan antara Kidung Nusantara, Konde Nusantara, dengan jilbab, dengan kerudung, dan dengan suara azan. Maka itu ada wujudnya Al-Maidah ayat sekian yang berbicara tentang orang-orang munafik itu nggak suka dengan azan, nggak suka dengan syariat Islam. Nah, hari ini kalau kita kaitkan dengan ayat, ada ayatnya. Di mana good looking itu dijadikan salah satu cara untuk menyudutkan ajaran. Nah, ayatnya di mana? Surat Al-A'raf ayat 31. Boleh saya baca nih? Boleh, monggo Kak. Boleh ya. Saya ruqyah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Biar steril itu ya, ruang meeting kita kali ini. Kalau yang ada aplikasi Al-Quran atau ada mushaf di dekatnya, boleh dicek nih. Ayat 31 surat Al-A'raf. Surat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke, yang kita bold, kita italic, dan kita tanda petik, itu adalah seruan Allah kepada anak Adam, kepada keturunan Adam, untuk masuk masjid dalam kondisi pakaian yang indah. Dalam kondisi memakai pakaian yang good looking. Oh gitu. Gitu. Jadi kayaknya Allah itu mau ngajak ngomong kita itu, ini loh, di Al-Quran, di firmanku itu ada tentang good looking. Kalian jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Sesungguhnya ini bisa dijadikan dasar kalian untuk tidak insecure, ya, tidak merasa rendah diri dan merasa
defensif apologetis, merasa bersalah dan merasa bagian dari yang dituduhkan. Tidak, kalian itu mulia ketika berpenampilan good looking dalam rangka menampakkan siar-siar Islam, dalam rangka menetapi dan melaksanakan syariat Allah ketika masuk masjid dalam kondisi terbaik. Nah, kondisi terbaik itu adalah good looking. Ya, kalau di dalam hadis good looking itu tersebar luas. Ya, pengertian good looking yaitu berpenampilan menarik. Menarik nggak harus tampan, nggak harus cantik. Ya, yang penting dia nutup aurat sesuai syariat dan dia itu bersih dengan air wudhu dan sebagainya. Dengan parfum kalau perlu bagi laki-laki di luar rumah. Ya, di mana senyumnya senyumnya seorang muslim kepada saudaranya itu lebih baik ya daripada menampakkan muka masam di hadapan saudaranya hingga dihitung sedekah. Nah, senyum ini kan juga bagian dari penampilan menarik atau good looking juga ya. Iya, jadi ada. Berarti artinya kita berpenampilan good looking baik secara tampilan cover berupa baju yang terbaik, yang rapi, yang wangi, ataupun dari segi bawaan raga kita ya, senyum kayak tadi itu artinya sudah ada seruannya ya Kak ya di dalam Al-Qur'an. Artinya kayak kita ini ya bukan hanya mengikuti yang lagi trending sekarang kayak ya anak muda itu di mana-mana harus tampil stylish, nggak hanya itu kayak tapi memang Islam itu sudah memang menyerukan tentang itu ya. Jadi artinya ada perintahnya gitu. Nah, tapi gini Kak, kalau memang dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada kandungan yang memuat tentang perintah untuk good looking, tapi bagaimana Kak dengan kondisi di luar yang seperti ini? Artinya di satu sisi kita sudah menggarisbawahi, oh ini seruan, oh ini perintah dari Allah. Ya kalau mau masuk masjid kita harus berpenampilan baik, ketemu teman tampilkan wajah yang terbaik. Tapi di satu sisi yaitu fenomena yang terjadi itu menstigma negatif atau melabeli negatif orang-orang yang tadi sudahlah ke masjid kemudian dia berpenampilan rapi itu yang harus dicurigai. Nah, itu bagaimana Kak? Sebenarnya ini apa ini? Ini virus apa kok ada semangat dari kaum milenial terutama muslim yang ingin tampil baik, berubah lebih baik, tapi kok malah ini ya ada tantangan dari luar itu. Apakah memang ini adalah ujian tersendiri atau sebenarnya apa nih? Kok sampai dilabeli radikal kayak dilabeli sumber ini radikalisme dan lain sebagainya gitu. Iya, kalau radikal diplesetin dari sebuah akronim ya. Rapi, terdidik dan berakal. Waduh. Ya. Good looking itu masuk. Oh, rapi, terdidik dan berakal gitu. Good looking banget gitu. Ya, good looking banget ya. Sebetulnya begini ya, kalau kita merujuk pada Razi itu kriteria atau riset yang beliau lakukan itu riset yang betul-betul ada secara data atau hanya sebuah prasangka. Ini yang belum dibuka kepada publik. Ini yang belum dikonfirmasi kepada kaum muslimin. Belum ada. Ya, meskipun beliau sudah disidang ya, meskipun beliau sudah diinterogasi oleh fraksi-fraksi di DPR yang sudah viral juga ya di YouTube, di berita-berita portal, di website itu ya. Tapi kenyataannya beliau tidak pernah sekalipun memberikan data valid dari mana ciri-ciri radikalisme itu yang beliau dapatkan berupa good looking, terus bisa bahasa Arab, hafid Quran, dan sering ke masjid, masuk masjid. Sehingga menduduki ketakmiran dan menjadi imam masjid, baru dia menyebarkan paham-paham radikalisme. Itu yang belum beliau ungkap. Sehingga kalau kita menyangka beliau ini melakukan riset asal-asalan, ya emang benar. Ya, karena sampai hari ini kita ngomongin beliau, enggak ya, ngomongin tentang isu ini, belum ada konfirmasi, data atau penelitian yang beliau jadikan dasar tentang ciri-ciri radikalisme.
Dan ini menjadi sebuah hal yang melukai umat. Ya, terluka nggak? Wes. Terluka banget Ya. ini. Apalagi ini Terluka mayoritasnya banget. good looking semua. Ya. Jadi melukainya gimana? Melukainya adalah melukai semangat anak-anak muda yang tadi Mas Faris sebutkan. Karena kita nggak bisa pungkiri nih, dalam hitungan 2 tahunan ini, gelombang hijrah anak-anak muda ini sudah nggak lagi terbendung. Ya, anak-anak muda sudah mengisi kekosongan soft sholat di masjid-masjid. Bukan hanya soft sholat yang diisi, tapi juga mengisi program-program untuk memberdayakan potensi yang selama ini masjid punya, tapi tidak berjalan. Coba lihat nih Mas Faris, kalau Mas Faris di Kota Malang ya, dan teman-teman di Kota Malang. Sebelum terjadi pandemi, begitu banyaknya komunitas-komunitas hijrah, ya, yang itu dibina oleh para ulama dengan berbagai nama dan komunitas. Ada biker subuh, ada tato hijrah, waduh, nggak ada Ustadz hijrah, nggak ada ya. Ada tadi Ukhuwah Islamiyah, ada Hijrah United, ada Yuk Ngaji, ya. Bahkan anak-anak muda sekarang itu sudah nggak punya jarak lagi dengan para ulama. Maksudnya dia bisa ikut bermajelis bersama-sama ulama, bersama para habaib, dan di Kota Malang itu terasa banget. Itu juga di kota-kota yang lain, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta. Dan kesempatan baik inilah yang harusnya didukung oleh penguasa ya, oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas dan tentunya cara-cara yang hanya mereka yang bisa melakukannya agar gelombang hijrah ini terarah, gelombang hijrah ini menjadi gelombang atau arus positif yang membawa bangsa Indonesia ini pada ketakwaan. Bukan justru mencurigai gelombang hijrah, gelombang kebaikan ini menjadi cikal bakal terjadinya radikalisme. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير